Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1, 2, 3, 4 yang akan menjelaskan sedikit tentang peran tokoh nasional dan tokoh daerah. Tokoh yang pertama yaitu Kapiten Patimura. Yang kedua ada D.I. Panjaitan. Yang ketiga dengan Cut Nardin, dan yang keempat ada Khalid Adil Kartini. Pertama, Kapiten Patimura. Kapiten Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Saparua, Maluku. Ia terlahir dari keluarga bangsawan dari keturunan Raja Sahulau, kerajaan yang berada di Teluk Sira, Malaka. Ia juga mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Yohanes. Pada tahun 1810, Kepulauan Maluku diambil alih Belanda oleh Inggris. Patimura kemudian menerima pelatihan militer dari pihak Inggris hingga mendapatkan gelar mayor. Dia juga mempunyai 3 peranan penting. Yang pertama, sebagai pahlawan nasional. Kedua, pemimpin perjuangan rakyat Maluku. Ketiga, ia juga pernah ikut menjadi tentara Inggris dengan pangkat sersan mayor. Cut Nardin. Cut Nardin memperoleh pendidikan pada bidang agama dan juga pendidikan rumah tangga. Cut Nardin berperan sebagai tokoh nasional, sebagai pemimpin perlawanan terhadap Belanda, dan juga sebagai ibu perbu yang dikenal sebagai ahli dalam agama Islam. Nardin dan Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh, sehingga pemberontak Belanda dengan cara perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh kedua pahlawan Aceh. Perjuangan Teuku Umar dan Cut Nardin dengan cara membuat perjanjian yang disebut Perjanjian Traktat London, yang isinya menghormati kedaulatan Aceh, dan diiringi dengan Perjanjian Traktat Sumatera yang isinya boleh menguasai seluruh daerah Sumatera. Setelah perjanjian tersebut, Belanda mencari celah untuk memperluas daerah jajahan Belanda di Sumatera, termasuk Aceh. Akan tetapi, karena kesolidaritasnya orang Aceh susah dilumpuhkan, sehingga dengan cara politik akhirnya. Perjuangan Mayor Jenderal Anuberta Donald Ishak Panjaitan atau D.I. Panjaitan merupakan salah satu perwira tinggi yang menjadi korban Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. 7 perwira tinggi diculik dan dibunuh pada tanggal 1 Oktober 1965. Proklamasi kemerdekaan Panjaitan yang bergabung dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang nantinya akan menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan menjabat sebagai Komandan dan Batalgen 1, merangkap Kepala Latihan Resimen 4 Divisi 3. Keempat, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara. Ia dilahirkan di tengah-tengah keluarga bangsawan sehingga mendapatkan gelar RA, yaitu Raden Ajeng Kartini. Pada masa pendidikannya, ayahnya yaitu RM Susrul Diningrat menyekolahkannya di ELS atau Europese Lagere School. Kemudian, ia belajar bahasa Belanda di sana hingga mencapai usia 12 tahun. Yang pikirannya sudah dicerdaskan, pandangnya sudah diperluas, tidak akan mampu lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Begitulah kata Raden Ajeng Kartini. Pada saat itu, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan kesetaraan kaum wanita. Ajeng Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berjuang agar para wanita di Indonesia yang merasa tertindas mendapatkan derajat yang sama dengan kaum pria. Raden Ajeng Kartini juga berjuang di bidang sosial, hukum, dan khususnya pendidikan. Hingga Raden Ajeng Kartini menjadi pahlawan nasional dan menjadi sosok figur emansipatoris yang tutup usia pada tahun 1904 setelah melahirkan anak laki-lakinya. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 tentang tokoh nasional dan tokoh daerah.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas segala salah dan kurang kami dalam menyampaikan presentasi. Kami mohon maaf kepada siapapun yang melihat video ini, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.